tak ada yang mengingat namaku. Film dibuka dengan tertangkapnya pria yang bernama Jamroni. Jamroni ditangkap karena ia dituduh mencuri sapi milik penduduk. Tak berselang lama, datanglah orang yang diakui sebagai jawara kampung tersebut dengan bertujuan untuk mengadili Jamroni. Jamroni sendiri selalu dikucilkan oleh warga di kampungnya. Selain itu, semua warga di sana juga rasis kepadanya karena ia memiliki tampang kebule-bulean. Di sini jawara kampung tersebut menantang Jamroni untuk baku hantam secara buy-one. Awalnya Jamroni hanya terdiam dan tak meladeninya sama sekali. Tapi seketika Jamroni langsung naik pitam ketika bapaknya disenggol oleh orang yang katanya jawara itu, dan baku hantam pun terjadi. Di tengah-tengah perkelahian itu, tiba-tiba muncullah pemuda dan seorang bapak tua. Pemuda tersebut bersaksi bahwa Roni bukanlah pelaku pencurian sapi yang dimaksud. Seketika langsung jawara tersebut meminta maaf ke Jamroni atas kesalahpahaman ini dan membebaskannya. Sementara bapak tua ini datang dengan membawa kabar bahwa bapaknya Roni kini sekarat di rumahnya dan ia diminta untuk segera pulang menemuinya. Setibanya di rumah, Roni sangatlah terkejut karena ia baru tahu dikalau dirinya bukanlah anak kandung dari bapaknya, melainkan hanyalah seorang anak pungut. Di momen yang cukup menguras emosi itu, bapaknya juga memberikan sejumlah surat kepada Roni. Surat tersebut ternyata dari seorang wanita sahabat masa kecilnya Roni, yaitu Sari. Dan sebelum dipanggil Tuhan, bapaknya juga meminta maaf kepadanya karena telah menutupi semua ini dari Roni. Bapaknya juga berpesan kepadanya untuk sesegera mungkin mencari Sari yang kini berada di Jakarta. Karena Sari yang mengetahui semua ini, dan tak lama kemudian bapaknya meninggal dunia. Singkat cerita, Roni berangkat ke Jakarta dengan menumpang truk. Namun di waktu yang sama, Sari malah datang ke desa itu untuk mencari keberadaan Roni. Kemudian Sari flashback ke masa kecilnya, yang dimana Roni sering melindunginya ketika Sari dalam keadaan bahaya. Mereka kelak dewasa juga ingin merajut hidup bersama, walaupun hubungan keduanya sering dihalang-halangi oleh kedua orang tua mereka. Setibanya di Jakarta, Roni justru dihadang oleh sekelompok preman di sana. Roni telah dituduh memalak sopir truk yang ditumpanginya tadi, dan preman tersebut tak terima karena mereka mengklaim bahwa ini daerah kekuasaan mereka, dan lagi-lagi baku hantam tak dapat dihindarkan. Perlawanan yang tak berimbang itu membuat Roni keteteran sehingga ia melarikan diri. Dan pada akhirnya pengejaran para preman pasar itu terhadap Roni akhirnya terhenti setelah ia ditabrak wanita dengan menggunakan mobil yang secara nggak langsung berhasil membawanya pergi. Namun sampai di sini Roni justru mendapat masalah baru. Rupanya wanita ini juga dikejar oleh sekelompok bodyguard suruhan ayahnya. Seketika Roni di sana berusaha menyelamatkan wanita tersebut. Singkat cerita, mereka berdua berhasil lolos dari pengejaran para bodyguard itu dan mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita ini bernama Reta. Ia kabur dari rumah dikarenakan ia akan dijodohkan dengan adik dari pimpinan mafia. Ayahnya terpaksa melakukan hal tersebut karena beliau berhutang dalam perjanjian bisnisnya dengan mafia tersebut. Kemudian scene berpindah ke ayah Reta, yaitu Hastomo, yang sedang mencaci maki orang suruhannya. Hastomo kecewa karena orang suruhannya gagal menaklukkan Jamroni, padahal mereka unggul dalam posisi jumlah maupun postur badan. Tak berselang lama, Hastomo menerima telepon dari mafia yang dimaksud. Oh iya, ini ngomong-ngomong nih. Pria ini bernama Amsar. Ia menanyakan ke Hastomo perihal rencana pertemuan Reta dengan adiknya. Tapi jawaban Hastomo masih belum memberikan kepastian dan ia juga tak berkata bahwa Reta saat ini sedang kabur dari rumah. Sementara seorang pembunuh bayaran yang sekarang menjadi koki, yaitu Sueb, mendapat job dari pihak Hastomo untuk mencari keberadaan Roni. Roni diburu karena dianggap telah membantu Reta dalam pelariannya.
Balik lagi ke Rita dan Roni. Malam itu, Roni diminta untuk mengambil uang di tempat usaha milik orang tua Rita. Karena pada saat itu, keuangannya menipis akibat kartu ATM-nya diblokir oleh Hastomo. Dan dengan polosnya, Roni mengiyakan perintah tersebut. Tak pikir lama, Roni masuk secara diam-diam dan berhasil pula mendapatkan berangkas yang berisikan sejumlah uang. Sedangkan di lain sisi, Sueb mendapatkan kabar terbaru perihal lokasi Roni dan Reta saat ini berada. Paginya, Reta yang tertidur dikejutkan dengan kedatangan Sueb yang menanyakan secara paksa di mana Roni berada. Dengan menyekap Reta, Sueb memancing agar Roni segera keluar dan benar saja. Tak lama setelah itu, Roni keluar dan akhirnya baku hantam tak dapat dihindarkan. Bermodalkan uang hasil curian kemarin, mereka bertekad untuk mencari kontrakan. Singkat cerita, hubungan mereka kini sudah semakin akrab. Pada saat makan malam, tiba-tiba Roni teringat kembali masa kecilnya bersama Sari. Karena dulu Sari pernah memberinya makan pada saat Roni dihukum sama bapak angkatnya. Dan yang perlu diingat, walaupun mereka tinggal serumah ya, sama sekali Roni tak pernah menyentuh Reta sedikit pun. Malah-malah ia kagum terhadap Reta. Roni berkata, kok bisa seorang wanita tak mempunyai rasa takut ketika tinggal bareng dengan pria yang baru ia kenal? Dengan sangat tenang, Reta pun menjawab, menurutnya Roni adalah pria yang baik dan sangatlah tidak mungkin jika Roni mempunyai niat jahat kepadanya. Esoknya, Hastomo dan Amsar mengadakan pertemuan di sebuah rumah makan. Selain itu, mereka juga membicarakan perihal Amsar ingin membuat acara pertemuan antara keluarganya dengan Reta. Namun lagi-lagi Hastomo tak memberikan jawaban yang konkret terhadap Amsar. Karena sampai detik ini, Reta tak kunjung pulang ke rumah. Sempat terjadi ketegangan di antara keduanya. Namun seketika terhenti setelah pengunjung di rumah makan itu adalah pengawal mereka berdua yang sedang menyamar sebagai customer. Singkat cerita, kini Amsar telah mengetahui perihal kaburnya Reta. Kemudian ia langsung memerintahkan para anak buahnya itu untuk segera bergerak mencari Reta. Amsar juga berpesan agar anak buahnya bisa menemukan Reta dengan keadaan yang baik tanpa lecet sedikit pun. Tak luput sebuah pesan singkat juga turut ia broadcast. Tak berselang lama, segelintir warga menunjukkan di mana Reta beserta Jamroni berada. Kemudian terjadi baku hantam lagi di sana. Dan setibanya di markas Amsar, Jamroni yang digantung berhasil melepaskan diri dan berhasil pula melumpuhkan anak buah Amsar. Ia pun segera mencari keberadaan Reta yang ikut tertangkap untuk membebaskannya. Tak berselang lama, Amsar datang dengan sikap yang dipenuhi rasa amarah. Ia memberi pelajaran ke salah satu anak buahnya karena dianggap tak pecus dalam menjalankan tugas. Ia juga memerintahkan anak buah wanitanya yang kita sebut saja Munaroh untuk menggergaji tangannya. Di saat Roni dan Reta melanjutkan pelariannya, mereka gegap oleh Sueb dan lagi-lagi baku hantam tak dapat dihindarkan. Setelah Sueb berhasil ditumbangkan, Munaroh pergi menemui seseorang yang bernama Jangkung. Seseorang pria yang terkenal gigih dalam bela diri. Tapi niat Munaroh menemui Jangkung tak semudah yang ia kira. Ia harus baku hantam terlebih dahulu dengan istrinya Bang Jangkung. Kemudian scene balik lagi ke Reta dan Roni. Malam itu Reta membicarakan niat ingin pulangnya ke Roni. Dan ia juga meminta agar Roni bersedia mengantarnya pulang. Secara diam-diam, rupanya Reta ingin memperkenalkan ke orang tuanya bahwa Roni adalah pacarnya. Namun justru di sini Roni sama sekali gak sadar akan niat yang dimiliki Reta. Di malam itu juga, Reta membiayai Roni ke tempat perawatan. Ya, tak lain agar Roni tampak lebih oke ketika bertemu dengan keluarganya di hari esok. Tiba esok harinya, mereka sudah tiba di rumah. Kemudian secara belak-belakan, Reta langsung memperkenalkan Roni ke keluarganya bahwa ia adalah pacarnya. Jelas, Roni sangatlah kaget dan mempertanyakan hal tersebut ke Reta.
Kemudian Roni digiring oleh Hastomo untuk berbicara empat mata dengannya. Dengan menikam Roni, Hastomo bertanya tentang silsilah keluarga dari Roni. Walaupun Hastomo bertanya dengan cara yang terbilang kasar, tapi sejatinya ia tak benar-benar ingin menyakiti Roni. Ia hanya ingin Roni bisa menjaga putrinya itu dengan sebaik-baiknya, tanpa menyakiti fisik maupun perasaan putrinya. Sementara itu, Jamroni mengeluarkan air mata ketika ia menceritakan keluarganya ke Hastomo. Ia jujur ke Hastomo bahwa selama ini dirinya dibesarkan oleh orang tua angkat, dan sampai detik ini ia masih gak tahu mengenai keberadaan orang tua kandungnya. Kemudian Hastomo lanjut membicarakan rencana tunangan mereka. Hastomo ingin acara tersebut diselenggarakan di rumah ini secara sederhana dan hanya mengundang sanak saudara terdekatnya saja. Malamnya, Amsar ngamuk di markasnya. Ia menjadikan anak buahnya sebagai pelampiasan amarahnya. Rupanya, berita pertunangan Roni dengan Rita sudah sampai ke telinganya. Malam itu, Amsar langsung menggerakkan seluruh anak buahnya untuk menghancurkan acara pertunangan di rumah Hastomo. Ia merasa Hastomo telah mengkhianati dan menginjak-injak harga dirinya. Sedangkan di rumah Hastomo, Reta mengungkapkan isi hatinya ke Roni. Sejauh ini, Reta sangat nyaman bisa dekat dengan Jamroni. Ia juga berkata bahwa dirinya sangat menyukai Jamroni sejak awal bertemu. Namun, Jamroni belum bisa memberi jawaban apa-apa karena jauh dalam lubuk hatinya. Ia menginginkan Sari untuk jadi pasangan hidupnya. Esoknya tiba di hari pertunangan mereka, terlihat di sini Reta menyambutnya dengan sangat bahagia. Dirinya dibutakan oleh cinta yang seakan-akan ia lupa bahwa pacaran maupun tunangan hari ini adalah rekayasa belaka agar dirinya tak dijodohkan dengan adiknya Amsar. Sembari menenangkannya, sekali lagi Jamroni mengingatkan kembali kepadanya bahwa kedatangannya ke Jakarta adalah mencari Sari maupun orang tua kandungnya. Tak berselang lama, tiba-tiba rombongan Amsar datang. Tepat di depan gerbang, ia meneriaki Hastomo untuk segera keluar. Sedangkan di lain sisi, Roni yang berada di luar rumah bertemu dengan Jangkung dan mereka terlibat baku hantam. Siapa kamu? Balik lagi ke Amsar dan Hastomo. Hastomo kini sudah keluar rumah untuk menemui Amsar. Sontak Amsar langsung menagih janjinya ke Hastomo. Namun Hastomo dengan sangat tenang berkata bahwa dirinya tak bisa menepatinya. Kemudian Amsar menantangnya untuk duel secara bayuan. Pokoknya di sini pihak Hastomo maupun Amsar saling baku hantam 1 banding 1. Kecuali dengan Munaroh, ia harus berhadapan dengan asisten Hastomo ditambah lagi dengan Reta. Singkat cerita, di saat Jamroni berhasil menumbangkan Jangkung, ia harus berhadapan dengan anak buahnya Amsar yang tak terhitung jumlahnya itu. Tak berselang lama, perkelahian mereka terhenti setelah ibunya Rita keluar rumah sembari berteriak. Si ibunya Rita meneriaki Jamroni bahwa dia adalah anaknya. Hal tersebut tentunya membuat Jamroni berkaca-kaca dan membalasnya dengan panggilan ibu. Rupanya dulu, Jamroni bayi diculik oleh seseorang yang menyamar sebagai perawat. Sementara itu, Amsar menyatakan peperangan ini belum berakhir dan dia mengancam untuk balas dendam ke Hastomo. Rupanya ia tak begitu saja menerima kekalahan ini. Ia juga mewanti-wanti agar Hastomo bisa menjaga dirinya baik-baik, karena sewaktu-waktu ia akan kembali untuk menyerangnya. Di malam harinya, adiknya Jamroni yaitu Reta memberikan surat yang ternyata itu titipan dari Sari. Tak berselang lama, Sari pun datang menemui Jamroni. Kejutan tersendiri buat Jamroni. Dan di malam itu juga Hastomo menurunkan tahtanya ke anaknya yaitu Jamroni. Hastomo ingin Jamroni meneruskan kekuasaan yang selama ini ia miliki. Dan film pun berakhir.